Ibrahim bin Adham lagi jaga kebun kurma. Ibrahim bin Adham itu namanya terkenal, orangnya nggak terkenal, mukanya nggak terkenal. Kan ada tuh orang kayak gitu, namanya terkenal, mukanya nggak terkenal. Beliau bukan yang gimana-gimana gitu, biasa-biasa aja. Tapi semua orang tahu bahwa Ibrahim bin Adham seorang waliullah. Ibrahim bin Adham itu adalah orang yang doanya mustajab, faham orang. Serius sekalian, akhirnya kemudian Ibrahim bin Adham ini lagi kehabisan uang buat sekedar makan, nggak ada. Jadi akhirnya Ibrahim bin Adham kemudian kerja. Beliau pindah-pindah, orangnya nggak mau terkenal. Kalau udah terkenal di satu kampung, pindah kampung yang lain yang orangnya nggak berkenal gitu. Beliau ngelamar kerja jadi penjaga kebun kurma. Dia kemudian jagain kebun kurma. Orangnya nggak tahu nih, yang punya kebun nggak tahu kalau itu adalah Ibrahim bin Adham. Jadi dia jagain kebun kurma, dia jagain aja. Dia emang sengaja nyari kerjaannya yang tetap bisa ditinggal buat ibadah, buat sholat, buat dzikir gitu ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang kerjaan, kesibukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Itu Allah muji orang-orang yang seperti itu. Kamu kerja silahkan, kamu berkegiatan silahkan, tapi jangan sampai melalaikanmu dari Allah. Makanya para ulama-ulama banyak yang tetap bekerja meskipun mereka tetap menjadi ahli zikir. Jadi saya sekalian, Ibrahim bin Adham jagain kebun kurma, sholat gitu. Habis itu nanti dia nyiram-nyiram, habis saya nyiram-nyiram baca Quran. Habis itu dia santai, enak gitu kan. Ibadah tapi nggak ketara jadinya. Lagi dia siram-siram, akhirnya kemudian ada dipanggil sama seorang laskar, seorang polisi. Sini Pak, sini. Datang deh Ibrahim bin Adham. Tolong ambilin itu anggur yang sebelah situ tuh kayaknya manis tuh. Kata Ibrahim bin Adham, Pak, saya bukan yang punya. Saya cuman kerja di sini jadi tukang jaga kebun kurma. Bapak yang saya tahu bukan yang punya kebun. Kamu nih gak tahu apa siapa saya? Saya nggak tahu siapa bapak, tapi yang saya tahu bapak bukan yang punya kebun. Jadi saya nggak mau ngambilin kecuali dengan izinnya yang punya kebun, Pak. Udah kebanyakan omong. Saya nih, dia sebutin namanya. Saya polisi daerah sini nih. Cepetan tuh ambilin yang sebelah situ, kayaknya udah pada matang. Katanya Ibrahim bin Adham, aduh maaf Pak, maaf. Bukan gimana, saya tuh kan di sini jadi tukang jaga Pak. Kalau saya ambilin padahal ini bukan punyanya bapak, kan berarti saya nggak jaga. Berarti saya nggak amanat dong sama kerjaan saya. Aku kebanyakan ngomong kamu, ayo cepetan. Jangan gitu Pak, saya tuh takut. Ini kan amanat buat saya Pak. Ya ampun, kamu kebanyakan ngomong, cepetan tuh ambil yang sebelah situ. Aduh Pak, maaf, saya nggak berani. Dah pokoknya maaf. Ayo cepetan Pak. Ya ampun Pak, maaf Pak, nggak tahan polisinya. Digampar. Subhanallah, ini kekasih Allah nih ya. Begitu digampar, dia langsung pegangin kepalanya sambil bilang, hadar ra'as kam qad asatrabaha. Ya, ini kepala emang banyak maksiatnya nih. Kayaknya tuh digampar, emang pantas banget gitu. Hadar ra'as kam qad asatrabaha. Ini kepala emang kerjaannya maksiat mulu nih sama Allah, lalai mulu nih sama Allah. Jadi ketika ada orang gampar, itu yang dia lihat bukan orang ini gampar saya, tapi Allah menggerakkan orang ini buat gampar saya. Kenapa nih Allah? Iya sih emang kepalanya tukang maksiat gitu. Keren ya. Ya Allah, kita kepengen nih punya kayak begini nih. Hati yang tahu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Hati yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati yang faham makna la haula wala quwata illa billah. Hati yang faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya Allah, kepada Allah kembali. Hati yang faham la haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang mendatangkan kebaikan, enggak ada yang mendatangkan keburukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala semua. Faham, enggak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah.
faham makna la ilaha illallah, la masyhuda illallah. Gak ada yang disaksikan, gak ada yang ada di atas muka bumi ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat pergerakan tangan menggampar dirinya sebagai Allah menggerakkan hamba ini untuk menggampar kepala saya. Ada apa dengan saya? Oh iya sih, kepalanya emang banyak dosanya, pantes banget digampar. Apalagi yang kiri. Oh kamu mau yang kiri juga? Pak, digampar sekalian sama polisinya. Imbang dah. Habis itu ini orang sedeng gitu katanya polisinya. Ini orang nggak gila nih. Tinggal mana ada orang waras dipikirnya, yang digampar kanan minta kiri, tinggal sama dia. Pas udah jalan ada orang ngeliatin dia mulu gitu. Pak polisi habis gampar orang itu. Iya tuh orang gila. Pak polisi nggak tahu siapa dia. Ya orang gila tuh. Pak, itu kan Ibrahim bin siapa? Ibrahim bin Adham tuh. Yang bener itu. Serius. Itu Ibrahim bin Adham yang itu, yang katanya waliullah itu. Iya Pak, yang doanya mustajab itu. Dok. Takut sama dunia. Ya ampun, nih saya nih dikutuk jadi kodok kagak balik nih. Kalau saya diapa-apain sama Didi, doain buruk sama orang itu, kayak apaan nih saya nih? Serem sama urusan dunia. Kalau mau urusan akhirat, kalau dia takut sama urusan akhirat nggak bakalan gampar orang, ya nggak? Jadi akhirnya disamperin lagi sama dia. Dia mau pegang tangannya, maafin saya. Kata Ibrahim, kenapa emang? Saya nggak tahu kalau engkau ini Ibrahim bin Adham. Maafin saya. Udah, gitu. Maksudnya gimana? Udah saya maafin. Beneran? Dia bilang, udah saya maafin. Sebelum tanganmu terangkat dari pipi saya sudah memaafkanmu. Bahkan saya sudah mendoakanmu agar Allah mengampunimu. Kok bisa begitu? Iyalah, saya nggak mau rugi, kata Ibrahim nih. Maksudnya gimana? Dia bilang, gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Nih ya, gara-gara kamu tampar saya berpahala di sisi Allah. Tapi yang kesian kamu, gara-gara kamu tampar saya, kamu berdosa di sisi Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, gara-gara dia saya berpahala di sisimu, jangan biarkan dia gara-gara saya berdosa di sisimu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Itu loh teman-teman saya sekalian. Kayak gitu, bukannya ngedoain buruk buat orang lain, malah didoain baik orang tersebut. Ini yang ngerti itu kayak begitu, paham dia. Kamu diomongin orang, alhamdulillah ya Allah, hapuskan dosa-dosanya. Kenapa gitu? Gara-gara saya diomongin dia kan saya jadi berpahala di sisi Allah, gitu ya. Jangan sampai gara-gara saya dia berdosa di sisi Allah, kesian. Ya Allah, dia udah menjadi penyebab kebaikan saya, jangan jadikan saya penyebab dosa-dosa dia. Gitu teman-teman sekalian.